apabila wujud nyatanya Allah itu tidak ada di dalam setiap diri makhluk, makhluk itu tidak akan pernah bisa melihat. Maksudnya mata dohir jenengan nggak bisa melihat wujudi alam. Telinga jenengan tidak akan pernah bisa mendengarkan suara. Lesan sampean kali kula nggak mungkin bisa berkalam kalau tidak nyoto wujudi Allah di setiap diri Anda. Tinggal hatimu sadar apa ndak kalau selama ini yang berkalam adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, dan lain sebagainya. Qala musannifu rahimahullah ma hajabaka sak temene teng mriku mboten nenten in kalimah pengukuhan enggak, tapi mengke nanti kalau kita syarah ada. Ma hajabaka ora isok ngaling-ngalingi, nutupi, tidak bisa menutupi terhadapmu anillahi saking Allah. Sesungguhnya sak temene aslinya tidak ada perkara yang bisa menutupi Allah terhadap dirimu, nggak ada sebetulnya. Apa perkara iku wujudu maujudin, wujudi perkara kang maujud. Mana? Ya makhluk iki. Ma'ahu ing dalem sertane Allah. Sebetulnya itu perkara selain Allah sing kok terko wujud di dalam wujudnya, karena sebab diwujudkan yang wujud iku nggak bisa menghalangi dirimu pada Allah sehingga kau tidak bisa melihat Allah. Enggak. Dengan catatan id la syai'a, ketika tatkala ora ono ing syai' ma'ahu ing sertane Allah. Dengan catatan itu tidak menjadikan satu penghalang manakala syai'a perkara selain Allah kuiku enggak ada di dalam dirimu. Wa innama hajabakalan angin pestine nutupika ing sira anhu saking Allah apa tawahumu wujudin, angen-angenmu wujude. Oleh karena kau punya angen-angen anggepan kalau kau wujud, itulah makhluk, itulah yang menutupi hatimu. Ma'ahu ing dalam sertane Allah. Coba hatimu diemo, angen-angeno yen dirimu makhluk iku gak wujud. Ini namanya tafakkur. Berarti aku makhluk
iku tatkala tidak wujud, berarti aku iki siapa? Bisa jawab toh? Makalah ini jikalau didengarkan oleh orang am yang belum paham, pasti belum paham. Pasti kau diamuk, pasti kau dicaci, dimaki dan dituduh seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku iki pangeranmu yang luhur. Anda berkata seperti itu tatkala di dalam dadamu itu tajalli, maka itulah yang benar. Tapi Anda telah membuat pusing banyak orang. Apakah orang sadar itu harus pusing dulu? Iya, harus pusing dulu. Orang iman itu awalnya ingkar. Oleh karena dapat hidayah diterima Allah, maka jadilah dia itu beriman. Terus bagaimana? Selain Allah yang kuterka wujud seperti diriku sebagai makhluk ini, bisanya gak wujud iku piye? Bagaimana? Pak nyun sewu Bu, mohon maaf. Kalau panjenengan selalu memakai akal, yang akal itu punya mata yang disebut ainul basyariyah, nggak bisa sampean mengatakan kita makhluk itu gak wujud. Sedikit aja meremoh meripat dohirmu, lalu lekno, apa lekno ini Pak? Buka matalah hatimu untuk memandang al-haq. Sebenarnya siapa sih? Mulai dari yang wujud, yang berkehendak, yang maha kuat, yang maha mengerti, alim, maha hidup, maha mendengar, maha berkalam. Wis titik ae. Gak kesusu, jangan kesusu muring-muring, jangan boro-boro marah-marah dulu. Coba ngen-ngenen. Andai kata tidak ada nyatanya wujud Allah ahad di dalam dirimu, apakah dirimu bisa beraktivitas? Gak usah dijawab, ngen-ngenen ning hatimu. Laula zuhuruhu, lamuno ora nyoto pertelane Allah fil mukawwanat ing dalem piro-piro makhluk, ya ma waqa'a alaiha wujudul absor, ma waqa'a mongko ora bakal tumibo alaiha ing atase mukawwanat apa wujudu absori, wujude peninggal panjenengan niki. Artinya jikalau tidak ada wujud Allah di dalam setiap makhluk, maka Anda tidak akan pernah bisa melihat sesuatu. Jikalau tidak ada wujud nyatanya Allah di dalam dirimu, maka semua makhluk tidak akan pernah bisa mendengarkan suara apapun. Tatkala tidak nyata wujudnya Allah di dalam
dirimu, maka dirimu tidak akan pernah bernafas. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Apabila wujud nyatanya Allah itu tidak ada di dalam setiap diri makhluk, makhluk itu tidak akan pernah bisa melihat. Maksudnya mata dohir jenengan nggak bisa melihat wujud alam. Telinga jenengan tidak akan pernah bisa mendengarkan suara. Lesan sampean kali kula nggak mungkin bisa berkalam kalau tidak nyoto wujud Allah di setiap diri Anda. Tinggal hatimu sadar apa ndak kalau selama ini yang berkalam adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, dan lain sebagainya. Susah Pak dikongkon sadar manakala akal ini masih berfungsi. Akal ini masih mendominasi sifat basyariah dalam diri kita sebagai manusia, masih mendominasi mokhal Pak. Kita akan dimasukkan Allah golongan iman yang ihsan itu mokhal. Lau dhoharot lamunyo nyotoh dalam hatimu apa sifatuhu sifate Allah. Niki sanepan lho Pak, sanepan untuk pelajarani orang syariat toriko. Untuk pelajaran jenengan bukan sifatuhu ini, nanti syarah yang akan kutulis nanti jenengan biar tambah cetok. Lau doharat sifatuhu, apabila nyatani sifat Allah iku ada di dalam dirimu, ya id mahalat mongko musno apa mukawwanatuhu piro-piro wujude makhluk. Piro-piro makhluke Allah boleh, gak ada udah. Kalau yang dimaksud itu sifat, terus bagaimana Allah dawuh janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Ternyata biar gak salah, maksudnya di dalam sifat iku mausufnya, yang disifatinya siapa? Yo aku. Ngoten niki. Makane Al-Hikam iki yang dijelaskan matan. Matan itu adalah inti maksud. Tapi biar mudah harus ada syarah. Syarah itu apa? Penjabaran. Mahwa as-sifatuhu ai alladhi dan seterusnya. Makalah ini tadi arahnya di situ. Kalau kau tidak kembali kepada asalmu tidak ada, jangan harap kau akan mengetahui wujud kang sejati. Jikalau para penutup dalam hatimu masih ada, jangan harap kau akan tahu wujud nyatanya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mencapai makalah ini wajib jenengan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul
di Gua Hira. Apa? Mujahadah. Apa? Uzlah. Apa? Khalwat. Apa? Meditasi. Saged-saged panjenengan sebisa Anda. Makanya bab masalah penekanan Allah terhadap hambanya tentang dzikir di dalam Al-Quran itu tidak cukup 1-2 kali, berkali-kali, karena pentingnya untuk menghancurkan wujud selain aku di dalam dirimu hanya lewat dzikir tersebut. Jangan lewat akal, hati, keadaan dan tempat. Ibu-ibu head pun lanjut, jangan menunggu sucinya. Bapak-bapak punya hadas besar, mencari air gak nemu-nemu, tidak menjadikan itu sebagai dilarangnya Anda berzikir ini. Tidak, lanjut.